Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang kami hormati semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahil nabiyil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin menyampaikan materi sebelum presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Kami akan coba sampaikan mengenai ada teori-teori dalam psikologi agama yang nanti dapat berguna, bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semua, rekan-rekan mahasiswa STAI Sirajul Falah untuk mengamati atau meneliti tingkah laku dari peserta didik, apakah agama itu dapat mempengaruhi mereka dari perbuatannya, rasanya, pemikirannya, bahkan bagaimana mereka itu berakhlak, ya, bersikap dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu di sekolah, di pesantren, maupun di dalam keluarganya masing-masing. Mohon izin menyampaikan ada presentasi dikit dari Bapak. Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Ya, ada presentasi sedikit mengenai teori. Ada 5 teori yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, ini ada teori ya, teori di dalam apa namanya, kepribadian dan sikap beragama. Jadi dalam beragama itu ada yang namanya teori kepribadian dan juga definisi dari sikap, ya, dan beragama. Ini kita bisa lihat di dalam daftar isinya itu. Ini ya. Jadi ada hubungan teori kepribadian dan sikap keberagamaan. Ada yang namanya teori Sigmund Freud, teori Eric Fromm, teori William James, salam, teori Glock dan Stark Harlock, serta yang terakhir dari pemikiran ulama, yakni teori kepribadiannya Al-Ghazali. Ya. Ini kemarin sudah dibahas sedikit oleh kelompok 8, tapi Bapak akan coba sambungkan dengan apakah ada hubungan antara teori kepribadian dan sikap keberagamaan. Ya. Nah, jadi kalau tadi Bapak sudah sampaikan manfaatnya, bahwa di sini ada hubungan teori kepribadian dan sikap keberagamaan. Nah, tadi sudah disampaikan ada teori dari Freud namanya ya, bahwa memandang kepribadian itu dibangun oleh 3 hal. Yang pertama adalah insting atau ID, yang kemudian adalah ego, ya, yang kemudian lagi ada super ego atau moral. Ini untuk apa ini teori ini? Nah, jadi kalau kita ingin meneliti peserta didik atau manusia, bagaimana kepribadian itu, ini menurut Sigmund Freud ini ada 3 yang menjadikan manusia itu mempunyai kepribadiannya. Dilihat dari nalurinya atau instingnya. Kemudian juga dilihat dari egonya atau realita yang sudah dilakukannya. Yang kemudian juga dilihat bagaimana moralnya. Gitu. Akhlaknya. Jadi manusia itu ada kepribadian ini terbentuk dari 3 hal ini ya. Ini menurut Sigmund Freud. Apa fungsi dari kelima teori ini? Tidak lain tidak bukan kalau kita akan meneliti atau kita akan mendalami mengenai manusia. Apakah itu manusia yang masih anak-anak, atau manusianya sudah remaja, atau sudah tua gitu ya. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka dari itu ketiga unsur ini, nah, kalau kita kaitkan dengan agama, beliau ini memfigurkan Tuhan itu seperti ayah, gitu. Ya, bahwa ayah itu dianggap sebagai tempat bergantungnya keluarga. Nah, begitupun dengan Tuhan, tempat bergantungnya manusia. Gitu. Nah, oleh karena itu, agama dipandang sebagai kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan manusia. Akan rasa aman dan figur ayah. Ada juga teori dari Eric Fromm ini ya. Agama itu kebutuhan eksistensi. Ya. Jadi manusia itu dianggap sebagai mempunyai kebutuhan untuk eksis, untuk punya makna dan punya identitas. Kalau kita kaitkan dengan peserta didik, bahwa peserta didik itu atau manusia itu dipengaruhi karena ketika dia mencari jati diri, ingin mengembangkan sikap-sikap yang sebagai manusianya, ada kedorongan mandiri dan cinta kasih, maka butuh yang namanya agama. Ya. Nah, kita lihat nih ya, ketika peserta didik tersebut punya agama, apakah karena ada dorongan ini? Dorongan ingin punya identitas. Dorongan ingin mencari jati diri. Ingin diakui. Ingin mereka itu ada dan tidak adanya gitu ya. Karena itu. Nah, ini perlu juga bahwa agama juga bisa menjadi dorongan bagi peserta didik untuk taat kepada Allah misalnya. Ada juga teori dari William James. Ya, teori dari William James. Nah, William James ini menekankan pada pengalaman. Jadi kalau peserta didik itu dikasih pengalaman, maka responnya terhadap kebutuhan itu semakin kuat. Ya, ini William James. Jadi kalau perlu juga ya sebagai manusia dikasih pengalaman yang banyak, maka responnya juga akan semakin kuat. Terhadap apa? Kebutuhan individunya. Kebutuhannya semakin bagus, ya, diresponnya bagus. Karena agama itu sejatinya adalah respon. Tuh. Ketika mendengar panggilan tentang sholat misalkan, ya, bagaimana respon? Nah, ini juga sama ya tentang sikap keberagamaan. Ya, kalau dihubungkan dengan sikap keberagamaan, maka ini pribadinya itu pribadi yang berpengalaman untuk membentuk sikap keagamaan yang otentik ya. Jadi kalau kita melihat peserta didik itu masih malu-malu menjadi imam sholat misalkan, atau untuk menjadi muazin tidak mau gitu kan. Berarti harus ada motivasi. Salah satunya diberikan pengalaman-pengalaman. Nah, ada lagi teori Glock dan Stark. Nah, ini menurut beliau ini ada 5 dimensi keberagamaan. Keyakinan, praktek, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi. Nah, ini lebih lengkap lagi. Jadi agama itu, kepribadian seseorang itu semakin untuk mendalaminya itu, menghayati tiap dimensi ini, maka semakin utuh pula agamanya. Maaf, baru bisa gabung ini. Ya, Pak Abdul, mangga, silakan. Punten ya. Jadi, udah mulai. Jadi agama dianggap sebagai bagian yang yang dapat menjadikan manusia itu semakin yakin dalam praktek, pengalaman, dan pengetahuannya. Ya, ini kepribadian itu bisa dibentuk dari agama dari 5 elemen itu. Nah, kalau yang kita bisa pelajari,
biasa di dalam pendidikan ada disebut dengan kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotorik gitu ya. Nah, sebenarnya di situ. Jadi Glock dan Stark ini larinya ke 3 dimensi ini. Baik, kemudian terakhir dari Al-Ghazali. Nah, bagaimana Al-Ghazali mempunyai teori mengenai jiwa manusia. Ya. Bahwa jiwa manusia itu bisa berkembang. Ya. Apakah bisa mempengaruhi kepribadian seseorang? Bisa. Dari mana? Dari hati, dari jiwa, keinginan, dan akal. Jadi seseorang yang punya kepribadian itu tentunya menurut Al-Ghazali bagaimana hatinya, bagaimana ruhnya. Ya, kalau dalam kalau menurut guru Bapak, ruh di sini bukan berarti apa namanya nyawa, bukan. Tapi yang disebut dengan bagaimana manusia itu terhubung dengan Tuhannya, idroksilabillah. Jadi idroksilabillah ini dikatakan sebagai ruh. Ya, sebagai halnya hati, ruh atau idroksilabillah, kemudian mempunyai yang namanya nafsu atau keinginan. Nah, kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh guru Bapak itu, nafsu itu adalah naluri. Jadi bagaimana hati ada idroksilabillah atau hubungan antara manusia dengan al-khaliq atau penciptanya, dan kemudian dengan hati atau naluri, maaf, naluri. Nah, selain itu ada lagi potensi yang membuat manusia punya kepribadian, yaitu adalah akal. Nah, yang disebut dengan akal. Akal inilah yang kemudian nanti akan menjadi satu potensi manusia untuk bertumbuh. Nah, ada akal, ada hati. Ini bagian dari potensi manusia. Kemudian ada naluri atau keinginan atau nafsu itu juga sebagai bagian manusia untuk punya kepribadian. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan sikap keberagamaan, menurut Al-Ghazali itu beragama itu sejatinya adalah bagaimana manusia itu bisa suci dalam dirinya. Nah, atau tazkiyatun nafas. Jadi maka muncullah yang namanya pola pikir dan pola sikap. Ini ya, teman-teman semua dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat tabel yang kedua ini dikatakan bahwa apa asal usul dari keberagamaan. Nah, kalau menurut psikologi, tentunya agama ini muncul dari kebutuhan psikologi. Rasa aman, mencari jati diri, pengakuan dalam sosial, ya, atau komunitas. Ini asal usul menurut usul-usul agama, keberagamaan dari teori Barat. Ya. Bagaimana dengan pandangan Al-Ghazali? Jadi agama itu muncul dari mana? Fitrahnya manusia itu sendiri. Karena manusia itu memiliki insting yang disebut dengan ingin mensucikan sesuatu. Atau disebut dengan ghori jatut tadayun. Ya. Ghori jatut tadayun ini atau ingin mensucikan sesuatu ini bagian dari naluri yang ada pada dalam diri manusia, dan Allah sudah kodarkan dalam manusia itu. Sudah ada ketetapannya dalam manusia itu, naluri. Nah, akhirnya menjadi fitrah. Akhirnya menjadi fitrah dan menjadi dorongan untuk dekat sama Allah. Gitu. Dari mana asal-usul agama menurut Al-Ghazali? Ya dari manusia itu sendiri. Karena potensinya ya sudah ada melekat. Kemudian apa fungsinya agama? Gitu. Nah, kalau menurut psikologi ingin punya rasa aman, mengisi kekosongan
jati diri, mengatur hubungan manusia sosial gitu. Ini kalau misalkan kita masuk ke dalam teori psikologi. Lantas bagaimana dengan Al-Ghazali? Tentunya eh, yang paling ujung adalah keselamatan. Ini yang paling ujung, Pak. Yang paling ujung adalah selamat. Tapi sebelum selamat harus disucikan dulu jiwa. Maksudnya apa jiwa? Pikirannya, hatinya. Berbuat apa? Intinya itu apa? Ya, tadi bagaimana manusia itu punya pikiran dan punya perasaan yang bersih. Kemudian juga akalnya terbimbing. Berarti harus belajar. Nah, ketika akan belajar itu, fungsi akal itu akan terbentuk. Nah, karena memang fitrah. Ya. Wala bunung ilmi faridotun idakul muslim. Sudah diwajibkan dalam agama. Sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai wafat. Memang sudah fitrahnya manusia. Nah, selain membimbing akal, agama itu membentuk akhlak. Barulah akhlaknya terbentuk dan menuju ke keselamatan. Baik dunia maupun akhirat. Nah, lanjutkan untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Insya Allah Bapak akan share materi ini di e-kampus. Jadi teman-teman bisa download ya bagaimana tabel perbandingan teori kepribadian dan sikap keberagamaan. Selanjutnya silahkan disiapkan. Kalau untuk absensi silahkan teman-teman bisa mengisi kehadirannya ya di barcode. Ya, silahkan Bapak lihat baru ada 2 tadi. Nah, ini Mbak silahkan teman-teman semuanya bisa absensi ya, baik itu melalui presensi di e-kampus maupun di aplikasi G-Shop e-kampus. Bisa di-scan barcode-nya melalui aplikasi tersebut. Demikian, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, kalau belum ada silahkan kelompok 3 dan 4 untuk memberikan presentasinya ya di dalam kelas kita ini. Silakan, Pak Nasihudin, teman-temannya yang akan presentasi sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ya, silakan. Di-share saja boleh, silakan. Jelas. Bismillah. Coba saya share dulu. Jelas Pak Asep, suaranya jelas. Oke, sudah bisa lihat ya? Ya, sudah bisa. Silakan, Pak Asep. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, terdiri dari Ibu Lilik Istiana, Asep Suryana Fatah, Lina Marliana, Yusuf Maulana, dan Ibu Heni Suheni. Mungkin kita dari 5 anggota ini yang hadir, yang bisa membaca gitu, ada 3 mungkin saya, Kang Yusuf sama Bu Heni ya. Bu Heni sudah hadir belum? Saya hadir, Pak. Bu Lili hadir. Bu Lilik bisa baca? Insya Allah bisa. Oke.
Kalau belum bisa baca, belajar baca dulu. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terpancar curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Rendra Fahru Rozi MEI, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmunya ilmu yang berkah, keturunannya keturunan yang soleh dan solehah. Baik, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul motivasi beragama. Baik, langsung saja Ibu Lilik bisa membaca dari, ntar saya bagi dulu. Dari yang mana? Pendahuluan? Untuk Ibu Lilik, pendahuluan sampai pengertian motivasi agama 1, 2, 3. Oh ya. Ya. Baik. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 3, yaitu yang pertama pendahuluan, latar belakang. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena agama dapat memberikan pedoman dan arah bagi individu dalam menjalankan kehidupan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Namun dalam era modern ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh umat beragama, seperti sekularisme, pluralisme, dan globalisasi. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi kesadaran dan komitmen beragama, baik individu maupun secara kelompok, sehingga motivasi beragama menjadi sangatlah penting. Motivasi beragama dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, lingkungan pergaulan, dan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi beragama dan strategi untuk meningkatkannya, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan menjalankan ajaran agama dengan benar. Rumusan masalah yang kami sampaikan dalam makalah kami adalah yang pertama, apa pengertian dari motivasi? Kemudian, apakah pengertian dari motivasi beragama? Kemudian, apa saja ciri-ciri dan fungsi motivasi beragama? Kemudian, tujuan makalah. Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk mengetahui apakah pengertian dari motivasi beragama, dan fungsi dari motivasi beragama. Secara spesifik, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian motivasi. Masalah ini akan membahas apa itu motivasi secara harfiah, secara istilah, dan menurut para ahli. Kemudian, menganalisis motivasi beragama. Makalah ini akan menganalisis apa saja sumber motivasi beragama, manfaat, dan cara meningkatkan motivasi beragama. Selanjutnya, memahami ciri dan fungsi motivasi beragama. Makalah ini akan membahas tentang ciri-ciri dan fungsi motivasi beragama. Sampai di sini ya, Ustadz? Iya. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kami persilahkan. Baik, untuk berikutnya pengertian motivasi. Kang Yusuf sudah ada? Ibu Heni, halo?
Tidak ada. Baik, langsung saja. Masih stay ya? Halo semua. Ya, hadir. Masih. Oh, kirain lagi Hadir, pada Kak. ngopi gitu. Udah pada ngopi belum nih? Dari Lagi siang. ngopi, lagi Ya. ngopi. Lagi ngopi ya? Ngopi sambil makan. Iya. Sambil dicocol roti ini, ada roti. Roti anget. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian motivasi. Arti motivasi secara harfiah. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti alasan atau dorongan. Secara harfiah, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan atau kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke. Dua, arti motivasi secara istilah. Dalam istilah psikologi, motivasi diartikan sebagai sesuatu proses yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik, atau dari luar diri sendiri, atau motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu proses yang kompleks yang melibatkan beberapa faktor, termasuk kebutuhan, keinginan, tujuan, dan penghargaan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri dan dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Berikut beberapa pendapat para ahli tentang motivasi. Abraham Maslow, motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari kebutuhan manusia yang dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian Frederick Herbert, motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari dua faktor, yaitu faktor higienis atau seperti gaji atau kondisi kerja, dan faktor motivator seperti pengakuan dan penghargaan. Jadi contoh, ada orang kerja ya, yang namanya kerja kan nyari gaji. Semakin tinggi gajinya maka semakin bermotivasi gitu untuk masuk ke instansi tersebut. Jadi dia lebih semangat. Kemudian David Michael Cleland, motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Jadi kebutuhan akan kekuasaan ini seperti ingin menjadi dari dasar dulu ketua RT, ketua RW, dia kan ada motivasi nih apa nih, misalnya oh kalau jadi ketua RW begini. Kemudian naik lagi jadi gubernur, jadi presiden. Wah kalau jadi presiden nanti akan bisa menguasai seperti ini. Maka dia motivasinya lebih tinggi. Itulah salah satu contohnya. Kemudian Skinner, motivasi adalah suatu hasil dari pengkondisian operan, yaitu suatu proses pembelajaran yang menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi perilaku. Lanjut. Motivasi beragama. Motivasi beragama adalah dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk menjalankan ajaran agama itu sendiri dan meningkatkan kualitas keimanan. Sumber motivasi beragama dapat berasal dari keimanan yang kuat, dari diri sendiri, kemudian pengalaman spiritual, komunitas agama,
pergaulan, dan ajaran agama itu sendiri. Dengan memiliki motivasi beragama yang kuat, seseorang dapat meningkatkan ketenangan jiwa, akhlak yang baik, dan koneksi dengan Tuhan. Motivasi beragama juga dapat memberikan panduan hidup yang jelas dan terarah dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan meningkatkan motivasi beragama, seorang dapat menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih peduli dengan sesama manusia. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan motivasi beragama melalui membaca dan mempelajari ajaran agama, berdoa dan beribadah, bergabung dengan komunitas agama, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sumber-sumber motivasi beragama. Keimanan yang kuat kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ajaran agama dapat menjadi sumber motivasi beragama. Karena di dalam kitab-kitab tauhid, yang paling pertama harus kenal adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang paling penting, yang paling utama adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Maka kalau seorang itu sudah kenal kepada Allah, sudah meyakini adanya Allah, maka dia akan mudah untuk mengamalkan agama. Begitu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Yang diajari pertama adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Kenal kepada Allah, akhirnya para sahabat mereka mau berpegang teguh terhadap agama. Yang kedua, pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual seperti doa atau meditasi dapat meningkatkan motivasi beragama. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan ada satu sahabat yang paling mulia, yang mana beliau ini duduk berdua bersama Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran, idhuma fil ghor, ada orang berdua di dalam gua. Maka derajat Sayyidina Abu Bakar itu tidak akan sama derajatnya dengan makhluk manusia di muka bumi ini. Walaupun makhluk di muka bumi ini adalah Sayyidina Umar. Jadi begitu mulianya, begitu agungnya Sayyidina Abu Bakar di dalam gua bersama Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW dari kejaran kaum kufar. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat Sayyidina Abu Bakar. Maka sahabat yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Wala tahzan innallaha ma'ana. Wala tahzan di sini, kamu jangan takut. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan kamu, lafaz kamu di situ adalah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang disebutkan sampai lafaznya kamu. Ada juga nama sahabat termaktub di dalam Al-Qur'an, ada yang namanya Zaid. Falamma qada Zaid. Itu untuk menerangkan pembahasan yang lain, tetapi hanya menceritakan Zaid gitu. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar dalam Al-Quran langsung kamu, la tahzan. Nah, inilah pengalaman spiritual dalam beragama. Dia akan meningkatkan juga motivasi beragama itu sendiri. Suatu santri maka akan mengalami kesulitan lagi mondok, kesulitan masalah ekonomi, kemudian orang tua sakit, orang tua meninggal. Nah, ini pengalaman spiritualnya apa? Apa dia berdoa kepada Allah? Apa dia langsung minjem utangan gitu kan? Nah, maka pengalaman spiritual yang bagus adalah ketika dia, ya bukan hanya ketika nyantri aja, ketika sekarang pun ketika kita mengalami kesulitan, maka kita langsung bergantung kepada Allah agar mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani. Bagaimana ya para orang-orang soleh terdahulu, mereka mengandalkan pengalaman-pengalaman rohani dengan berdoa, tahajud, sholat duha.
sehingga masalah-masalahnya diselesaikan oleh Allah. Jadi yang pertama urusan memperbaiki hubungan kepada Allah, bukan kepada makhluk dulu. Ada masalah bukan lari ke orang-orang dulu, tetapi kalau ada masalah langsung kepada Allah. Dengan berhajat kepada Allah, sholat hajat, sholat taubat, kemudian berdoa kepada Allah. Maka Allah akan menyelesaikan segala masalah-masalah. Tapi kalau kita ada masalah kemudian malah datang kepada orang, malah minta ini, minta itu, maka Allah nggak akan selesaikan masalahnya. Tetapi malah makin banyak masalah. Oke, lanjut. Kemudian yang C, yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas agama dapat menjadi sumber motivasi beragama melalui dukungan dan interaksi dengan sesama anggota. Kumpulono wong soleh kalau bahasa Jawanya. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu dapat menjadi motivasi yang besar. Kenapa para sahabat menjadi julukannya itu radhiyallahu, Allah ridho dan mereka juga ridho kepada Allah, karena mereka langsung menghadiri majelisnya Rasulullah yang begitu mulia, yang begitu agung. Kita jauh daripada Rasulullah, tetapi kok iman, ya kita juga akan mendapatkan barokahnya daripada Rasulullah SAW. Dengan cara gimana? Caranya kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, ajaran agama. Ajaran agama menekankan pentingnya beribadah dan berakhlak baik dapat menjadi sumber motivasi beragama. Manfaat motivasi beragama. Ketenangan jiwa. Alaikumus sakinah, wahafathumul malaikah, wagosyathumur rahmah. Itu kalau duduk di majelis-majelisnya ilmu. Motivasi beragama dapat memberikan ketenangan jiwa dan rasa aman dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi sesulit apapun kehidupan, pasti Allah kasih jalan. Seumpama bumi dijadikan tembaga, kemudian langit dijadikan timah, maka itu pun masih ada jalan keluarnya bagi orang-orang yang bertakwa. Waalaikumsalam. Bagi orang yang bertakwa, apapun masalahnya pasti akan beres. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Intinya kuncinya bertakwa. Kalau kita takwa, sesulit apapun masalahnya Allah akan selesaikan. Kemudian peningkatan akhlak. Dengan motivasi beragama dapat meningkatkan akhlak dan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian koneksi dengan Allah. Motivasi beragama dapat meningkatkan koneksi dengan Allah dan meningkatkan kualitas keimanan. Caranya dengan sholat as-sholatu mirojul mu'min. Jadi bisa berhubungan langsung kepada Allah, bisa berhubungan langsung dengan Allah, yaitu dengan cara sholat. Kemudian panduan hidup. Motivasi beragama dapat memberikan panduan hidup yang jelas dan terarah dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi terutama literasi, kita harus banyak sering-sering membaca, terutama membaca Al-Quran, membaca pelajaran-pelajaran, membaca, karena al-ilmu itu fisudur, la fisutur gitu. Ilmu itu di dalam hati, bukan di tulisan. Tetapi untuk memasukkan ilmu itu kita membaca, banyak membaca. Beda orang yang jarang membaca dengan orang yang sering membaca. Dia akan, wawasan ilmunya itu akan banyak gitu. Gimana kalau bacanya baca WA? Kalau baca WA yang baik ya jadi baik. Kalau bacaan WA-nya buruk ya jadinya buruk. 3. Cara meningkatkan motivasi beragama.
Pertama, membaca dan mempelajari ajaran agama. Membaca dan mempelajari ajaran agama dapat meningkatkan motivasi beragama. Kemudian berdoa dan beribadah, bergabung dengan orang-orang soleh, meningkatkan, mengamalkan. Setelah bergabung, kita mempelajari, kemudian kita juga mengamalkan. Agama dalam kehidupan individu adalah sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya sebagai sistem nilai. Agama memiliki arti khusus dalam kehidupan individu secara dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Ciri khas ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap perbuatan, penampilan, maupun untuk tujuan apa yang turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan tersebut. Jadi, kita sebagai makhluk yang ahli agama gitu, memberikan contoh dengan berpakaian. Dari berpakaian, kita sudah bisa menilai seorang. Walaupun ya itu cuman casing, tapi kan pura-pura soleh itu ya nanti Allah akan tolong menjadi orang yang soleh gitu. Belajar untuk menggunakan gamis, menggunakan peci, itu pun akan menjadi ciri khas orang yang beragama. Kemudian untuk anggota berikutnya, adakah yang sudah hadir? Kang Yusuf atau Ibu Heni? Ya, Pak. Ya. Ibu Lina? Saya aja, Pak. Ya, Ya. hadir Ustadz. Ya, siap. Oke, Ibu Lina Siapa boleh? nih? Bagi dua aja ya sama Bu Heni ya. Iya. Saya dulu ya. Saya dulu, Bu. Oke. Ibu Lina dulu. Dulu Ya, aja ya, karena ini juga. Ya. Jangan Ya. rebutan, Bu. Nanti aku Iya. kalau saya itu. Oke ya. Iya deh. Oke. Sekarang yang apa? Ciri-ciri ya? Ciri-ciri. Fungsi ya? Ya. Silakan. Baik, akan saya lanjutkan ya. Yaitu dan fungsi motivasi beragama. Yang pertama yaitu ciri-ciri motivasi beragama yang bersifat internal atau intrinsik dan eksternal atau ekstrinsi. Motivasi beragama bisa muncul dari dalam diri, yaitu intrinsik, seperti keyakinan akan kebenaran ajaran agama, kebutuhan spiritual atau kesadaran moral. Misalnya, seseorang beribadah karena merasa dekat dengan Tuhan atau merasa damai batinnya. Sebaliknya, motivasi bisa juga berasal dari luar atau ekstrinsik, misalnya karena tekanan sosial, tradisi keluarga, atau keinginan mendapatkan penghargaan dari lingkungan. Terus yang B-nya konsisten dalam perilaku keagamaan. Orang yang memiliki motivasi beragama yang kuat biasanya menunjukkan konsistensi antara keyakinan dan tindakan. Ia tidak hanya menjalankan ibadah secara ritual, tetapi juga menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Poin C, mendorong kepatuhan terhadap ajaran agama. Motivasi beragama mendorong seseorang untuk taat menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Kepatuhan ini tidak hanya karena takut hukuman, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya menjalani hidup sesuai petunjuk Tuhan. Poin D, tumbuh dari pemahaman dan penghayatan. Motivasi beragama yang matang muncul dari pemahaman yang mendalam dan penghayatan terhadap ajaran agama. Hal ini biasanya ditandai dengan perilaku beragama yang lebih dewasa, toleran, dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Poin E ya, memiliki tujuan spiritual dan moral. Ciri lainnya adalah adanya tujuan untuk mencapai kebaikan moral dan kebahagiaan spiritual. Bukan sekedar ritual formal. Contohnya adalah seseorang yang membantu sesama karena merasa itu bagian dari ibadah dan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Poin F, bersifat stabil dan kelanjutan. Motivasi beragama yang kuat biasanya tidak mudah luntur meskipun dihadapkan pada tekanan, kesulitan, atau perubahan lingkungan. Seseorang akan tetap mempertahankan prinsip dan keyakinannya dengan teguh. Silakan dilanjut oleh Bu Heni ya. Sekarang yang fungsi motivasi beragama. Ya, silakan Bu Heni.
Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi motivasi beragama. Fungsi motivasi beragama dalam kehidupan individu maupun sosial. A. Memberikan arah dan makna hidup. Motivasi beragama membantu seorang menemukan tujuan dan makna dalam hidup dalam ajaran agama. Kehidupan tidak hanya dipandang sebagai perjalanan fisik, tetapi juga spiritual. Keyakinan terhadap Tuhan, akhirat, dan nilai-nilai keagamaan memberi arah yang jelas tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani. Hal ini menciptakan ketenangan batin, semangat, dan keikhlasan dalam menghadapi segala situasi. B. Menumbuhkan keteguhan moral dan etika. Agama mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Motivasi beragama membuat seseorang terdorong untuk mematuhi norma-norma ini, bukan karena takut sanksi sosial, tetapi karena keyakinan dan kesadaran spiritual. Dengan demikian, agama menjadi benteng dalam menghadapi godaan atau tekanan untuk berbuat salah. Poin C, meningkatkan kekuatan mental dan emosional. Orang yang termotivasi secara religius cenderung lebih tabah menghadapi penderitaan, cobaan, dan kegagalan hidup. Doa, ibadah, dan keyakinan kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan mental. Mereka percaya bahwa setiap musibah memiliki hikmah, dan hal ini memberi ketenangan dan daya tahan psikologis yang tinggi. Poin D, mendorong perilaku sosial yang positif. Motivasi beragama juga berfungsi membentuk hubungan sosial yang harmonis. Seseorang yang didorong oleh motivasi agama akan cenderung peduli pada orang lain, suka menolong dan menjauhi konflik. Ia memandang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang patut dihormati, diperlakukan dengan baik. Poin E, mencegah perilaku menyimpang. Dengan adanya dorongan spiritual yang kuat, motivasi beragama berperan sebagai kontrol diri. Hal ini membatasi individu dari melakukan perbuatan menyimpang karena menyadari adanya pengawasan ilahi dan konsekuensi akhirat dari setiap perbuatan. Fungsi ini menjadikan agama sebagai sistem nilai yang efektif untuk membentuk perilaku yang terpuji. Agama berperan sebagai motivasi dan mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seorang untuk berbuat sesuatu, sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu, tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran Islam. Sebaliknya, agama juga sebagai pemberi harapan bagi pelakunya. Seseorang yang melaksanakan perintah agamanya umumnya karena adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang maha gaib. Langsung bertiga nih ya? Udah menutup Pak Ustadz? Ya, saya tutup aja. Oh iya, baik. Ya udah, terima kasih. Untuk kesimpulannya, motivasi beragama adalah dorongan dalam diri individu untuk beragama yang bisa berasal dari dalam diri intrinsik atau dari luar ekstrinsik. Motivasi ini mendorong seseorang untuk menjalankan ajaran agama, mencari makna hidup, dan merasakan kedamaian batin. Motivasi beragama juga bisa membantu seorang dalam mengatasi masalah dan meraih kesuksesan dalam hidup. Motivasi beragama membantu seorang menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Jadi tujuannya jelas. Agama mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Agama berperan sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai kesucian serta ketaatan.
Jadi kalau kita mau beribadah, aduh lemes nih, maka kita banyak tuh cari solusi-solusi untuk biar semangat lagi. Kalau seorang laki-laki nanti yang motivasinya istri, lagi lemes nih, istri ngasih motivasi, teman bisa ngasih motivasi, guru bisa ngasih motivasi, dosen juga bisa ngasih motivasi. Ini penting motivasi beragama. Jangan sampai kita lemes terus, tapi kalaupun lemes masih di jalan agama gitu, insya Allah selamat. Lagi lemes, lagi gak mau sholat, kalau gak mau sholat berjamaah ya di rumah, walaupun pahalanya satu. Gak mau sholat berdiri ya sambil duduk. Gak mau sholat sambil duduk, sambil baring bisa. Gak mau sholat sambil baring, bisa sambil apa? Tidur miring berarti tidur terlentang dengan mengangguk-angguk kepala. Gak mau juga udah sholat di dalam hati. Kalau memang dalam keadaan sakit ya, bukan mampu tapi itu mah males. Jadi gak ada istilah orang yang tidak sholat gitu. Maka motivasi agama penting. Banyak unsur-unsur yang bisa kita ambil motivasi. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman kelompok 3 yang sudah memaparkan. Kami serahkan, kami kembalikan kepada Pak Dosen Renda. Kepadanya kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, ya, applause buat beliau ini, applause. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, silakan kelompok 4, lanjut, silakan. Tunggu sebentar, Nanti habis itu kita diskusi ya. Kelompok 4, Nur Laila, Usman Sirojudin, Sunandi, dan Burhanuddin. Tadi yang kelompok 3, Bu Heni ada, Bu Lili, Pak Yusuf nggak ada ya? Iya Pak Yusuf, nggak tahu. Silakan kelompok 4. Ini nesting juga. Jangan double-double kalau gitu. Pak Sunandi udah siap, Pak Sunandi? Sudah siap. Dimulai ya. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, bagus. Ya. Terdengar sampai merdu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama Al Ustadz Rendra Fahru Razi, MEI. Yang saya hormati teman-teman kelompok 4, maaf. Ada Bu Dewi Aisyah, Bu Nur Laila, Pak Usman Sirojudin, dan Burhanuddin. Serta teman-teman Bapak Ibu mahasiswa kelompok kelas 6C. Izinkan kami untuk memaparkan terkait dengan motivasi beragama dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi serta hubungannya dengan kematangan beragama. Baik, saya bacakan untuk pendahuluan. Agama merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berperan besar dalam membentuk orientasi nilai, perilaku, serta cara individu memahami makna hidup. Dalam konteks psikologi agama, agama tidak hanya dipandang sebagai sistem kepercayaan teologis, melainkan sebagai pengalaman psikologis yang kompleks dan dinamis. Salah satu
dimensi penting dalam kajian psikologi agama adalah motivasi beragama, yaitu dorongan internal maupun eksternal yang mendorong individu untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian motivasi beragama menurut perspektif psikologi agama? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi beragama seseorang? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kematangan beragama dan ciri-cirinya? Yang terakhir, bagaimana hubungan antara motivasi beragama dengan kematangan beragama? Baik, selanjutnya diserahkan kepada Bu Dewi Aisyah untuk tujuan penulisan. Bangga. Bu Dewi Aisyah, ada? Baik, Pak. Ya. Baik, kita lanjut langsung pada tujuan penulisan makalah atau PPT yang akan kita presentasikan pada sore hari ini. Yang pertama, menjelaskan tentang konsep motivasi beragama dari perspektif psikologi agama. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran agama. Kemudian yang ketiga, ada menjabarkan pengertian dan indikator kematangan beragama. Dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan antara jenis motivasi beragama dengan tingkat kematangan beragama. Lanjut pada landasan teori. Yang pertama, pengertian motivasi beragama. Motivasi beragama merupakan dorongan psikologis yang melatar belakangi seseorang dalam menjalani atau menghayati dan melaksanakan aktivitas keagamaan. Motivasi intrinsik beragama muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam diri individu masing-masing. Yakni ketika seseorang memeluk agama karena nilai-nilai spiritualnya yang diyakini secara mendalam dan menjadi bagian dari struktur kepribadiannya. Kemudian dalam hal ini, agama menjadi tujuan tersendiri. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik beragama mengacu pada perilaku keagamaan yang dilandasi oleh kepentingan eksternal, seperti status sosial, keamanan, dan juga penerimaan kelompok. Kemudian yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi beragama. Motivasi beragama seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat kompleks dan interaktif. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Kita bahas faktor internal dulu. Masuk pada kepribadian, pengalaman religius, kemudian kebutuhan psikologis dan spiritual, dan yang terakhir adalah sistem nilai pribadi. Pada kepribadian ini, tipe kepribadian tertentu seperti kepribadian reflektif atau intuitif lebih cenderung memiliki motivasi religius yang mendalam. Dan yang kedua, pengalaman religius, pengalaman transendental, krisis hidup, atau peristiwa signifikan dapat menjadi titik balik dalam kehidupan religius seseorang. Dan yang ketiga adalah kebutuhan psikologis dan spiritual, seperti kebutuhan akan makna, keamanan eksistensial, dan juga pengampunan. Yang terakhir, sistem nilai pribadi. Nah, skema nilai pribadi ini yang dipegang oleh seseorang turut membentuk arah dan intensitas motivasi religius. Kedua, faktor eksternalnya, yaitu dari keluarga dan pola asuh, yang mana orang tua yang religius dan otentik sering sekali menjadi model motivasi religius bagi anak-anaknya, bagi penerusnya. Yang kedua adalah lingkungan sosial dan budaya. Nah, norma dan tradisi sosial juga yang religius dapat mempengaruhi atau memperkuat dorongan beragama baik secara intrinsik maupun ekstrinsik.
Kemudian yang ketiga, pendidikan agama bisa apa ya? Pendidikan agama itu kualitas pendidikan agama yang turut menentukan pemahaman dan internalitas nilai-nilai spiritual. Dan yang terakhir, media dan tokoh agama. Nah, figur publik religius di kampung halaman atau di desa masing-masing sering juga mempengaruhi persepsi dan motivasi religius melalui dakwah, media sosial, maupun perilaku yang ditampilkan. Dilanjut slide berikutnya oleh Ibu Ella. Bu Ella ada? Ada. Baik, kita Ya, masuk ke silakan Bu pembahasan Ella dilanjutkan. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi beragama. Motivasi beragama pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan interaksi antara kondisi internal individu dengan dinamika lingkungan eksternal. Dalam perspektif psikologi agama Islam, motivasi beragama dapat dianggap sebagai hasil dari keterpanggilan hati dan akal untuk tunduk kepada Allah. Namun, perjalanan spiritual dan intensitas motivasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut, yaitu faktor internal. Faktor internal atau bisa disebut juga faktor bawaan adalah segala sesuatu yang dibawa sejak lahir. Biasanya merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki orang tuanya atau kombinasi antara keduanya. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan seseorang diantaranya adalah sebagai berikut. Pengalaman pribadi. Semua pengalaman pribadi yang dilalui seseorang sejak lahir adalah pengalaman pribadinya. Maka dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sedini mungkin dalam pribadi seseorang, yakni sejak dini dari dalam kandungan. Kemudian ada pengaruh dari emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan menyertai kesesuaian di dalam diri secara umum. Emosi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Zakiyah Darajat menyatakan bahwa sesungguhnya emosi memegang peranan penting dalam pembentukan sikap dan tindak agama. Tidak ada satu sikap atau tindak agama yang dapat dipahami tanpa mengindahkan emosinya. Kemudian ada fitrah dan kesadaran spiritual. Dalam psikologi agama Islam, konsep fitrah menjadi dasar pemahaman bahwa manusia secara kodrat lahir dalam keadaan fitrah atau cenderung kepada tauhid, cenderung mencari dan mengenali Tuhannya. Namun fitrah ini bisa tertutup oleh lingkungan atau pengaruh buruk. Pengalaman-pengalaman buruk. Kemudian ada kepribadian dan pengalaman hidup. Individu yang memiliki kepribadian reflektif dan pernah mengalami krisis eksistensial lebih rentan terdorong untuk mencari makna hidup melalui agama. Lalu ada kebutuhan dan makna dan ketenangan. Banyak orang mendekat pada agama ketika menghadapi kegelisahan atau penderitaan. Kemudian selain itu juga ada faktor eksternalnya ya. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi motivasi beragama yang berasal dari luar manusia itu sendiri, seperti lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam Islam sudah disadari. Keluarga dinilai sebagai faktor paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Kemudian ada faktor dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk pribadi anak. Karena dalam masyarakat berkembang sebagai organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Lalu ada juga pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya. Norma sosial, komunitas keagamaan, dan struktur budaya akan sangat mempengaruhi bentuk dan arah motivasi beragama. Individu yang hidup dalam lingkungan yang religius cenderung memiliki motivasi religius yang lebih aktif. Kemudian dipengaruhi juga dengan figur dan tokoh panutan. Mereka ini memainkan peran penting dalam membimbing dan menstimulasi motivasi religius.
baik secara langsung maupun pembelajaran, maupun secara tidak langsung melalui keteladanan. Kemudian ada media dan teknologi. Di era digital, konten religius sangat mempengaruhi pembentukan motivasi beragama. Namun, paparan informasi yang beragam juga berpotensi menimbulkan kebingungan jika tidak disaring secara kritis. Bagian B, silakan dilanjut. Baik, kita lanjutkan kepada jenis motivasi beragama dan implikasinya. Dalam prakteknya, motivasi beragama tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, maksudnya motivasi intrinsik adalah motivasi ini lahir dari kesadaran batin dan keyakinan yang mendalam bahwa beragama merupakan kebutuhan dan tujuan itu sendiri. Individu yang memiliki motivasi intrinsik akan beribadah secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan duniawi sesuai dengan perintah Allah. Implikasinya, motivasi intrinsik menghasilkan keberagaman yang stabil, reflektif, dan penuh keikhlasan. Ia berorientasi pada hubungan spiritual yang mendalam dengan Allah, bukan pada penilaian manusia. Lalu motivasi ekstrinsik, motivasi ini didorong oleh faktor eksternal seperti keinginan mendapat status sosial, keuntungan ekonomi, atau pengaruh kelompok. Misalnya, seseorang beribadah agar dipandang baik oleh masyarakat atau karena tekanan dari komunitas. Meskipun motivasi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendekatkan diri kepada agama, namun jika tidak berkembang ke arah motivasi intrinsik, maka keberagamaannya akan bersifat dangkal dan rentan pada kemunafikan. Lalu hubungan antara motivasi keberagamaan dan kematangan beragama. Kita masuk pada kematangan beragama. Menurut Alport dan Indriawati, kematangan beragama itu watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu sendiri akan membentuk respon terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya, yang berupa konsep dan prinsip. Pada akhirnya, konsep dan prinsip yang terbentuk di dalam diri individu tersebut akan menjadi bagian penting dan bersifat menetap dalam kehidupan pribadi individu sebagai agama. Menurut Indrawati, kematangan beragama ialah keberagamaan yang terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, serta memberi arah pada kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktis, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakini. Menurut Sururin, kematangan beragama adalah kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, serta disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup dan mendalam. Maka dapat disimpulkan bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagamaan yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang kemudian dikumpulkan lalu membentuk suatu konsep dan prinsip pada diri seseorang dalam menjalani hidupnya dan bersandar pada nilai-nilai agama. Lalu ciri-ciri kematangan beragama, di antaranya ada diferensiasi. Diferensiasi yaitu penjabaran dan perbedaan ajaran agama atau penemuan kebenaran berdasarkan ajaran agama dan fakta-fakta yang berkaitan dengan proses kognitif. Lalu aspek diferensiasi ini mencakup observatif, refleksi kritis, berpikir terbuka, objektif, penjabatan. Lalu ada lagi karakteristik yang dinamis. Aspek yang mencakup ini adalah motivasi intrinsik, otonom, dinamis, lalu komprehensif, integral, yaitu adanya pemahaman dan penerapan agama yang menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu herestik berarti selalu berkembang adanya kepercayaan yang diyakini sementara sampai bisa dikonfirmasikan dan membantu kepercayaan yang lebih valid. Berdasarkan teori Alford, salah satu ciri orang yang memiliki kematangan beragama adalah memiliki karakteristik dinamis. Seseorang yang memiliki sifat dinamis bila ia memiliki kesadaran keagamaan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan aktivitasnya. Misalnya, saat individu mengalami penderitaan, kekurangan, atau penindasan, serta menginginkan kasih sayang dan hal-hal lainnya, maka akan termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi dalam kehidupan beragama, maka dapat memicu motivasi dalam beragama yang akan terus berlanjut menjadi otonom. Otonom dalam bahasa agama diartikan sebagai seorang yang termotivasi untuk beribadah kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu karena keinginan ataupun tidak. Perbedaan antara individu yang memiliki kesadaran agama yang stabil dengan individu yang belum dewasa terletak pada tingkat otonomi motivasi agama. Semakin dewasa kesadaran agama seseorang, semakin besar motivasi agamanya. Dengan motivasi yang tinggi, motivasi agamanya akan semakin dinamis dari waktu ke waktu. Pak Sunandi, mau penutupnya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi beragama merupakan unsur penting dalam dinamika psikologis keberagamaan seseorang. Motivasi ini terbentuk dari interaksi antara faktor internal seperti fitrah, pengalaman religius, kepribadian, serta kecerdasan spiritual, dan faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, pendidikan agama, lingkungan sosial, serta media. Saran bagi individu perlu dilakukan refleksi diri secara berkala terhadap motivasi dan menjalankan ajaran agama. Upaya memperdalam pemahaman ajaran agama dan meningkatkan keikhlasan akan membantu dalam mencapai kematangan beragama yang hakiki. Kedua, bagi keluarga dan lembaga pendidikan, hendaknya lebih menekankan pembinaan nilai-nilai agama yang mendorong motivasi intrinsik. Bukan sekadar menanamkan kewajiban ritualistik. Pendidikan agama harus diarahkan pada pembentukan karakter spiritual yang otentik dan toleran. Yang terakhir, bagi masyarakat dan tokoh agama, perlu menciptakan iklim sosial yang mendukung keterbukaan, dialog lintas iman, serta perlu menciptakan serta pemberdayaan spiritual yang humanistik. Tokoh agama diharapkan menjadi teladan motivasi beragama yang murni dan membina umat dengan pendekatan yang bijaksana. Itu pemaparan dari kami selaku kelompok 4. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mangga untuk selebihnya kepada teman-teman serta Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dua kelompok sudah presentasi. Insya Allah akan Bapak coba berikan syarah atau Bapak berikan penjelasan dari diskusi atau presentasi tadi dengan bentuk video kali ya di YouTube. Nanti Bapak coba share. Dan juga nanti hasil presentasi ini Bapak coba simak ulangkan nanti ya YouTube juga insyaallah. Teman-teman nanti bisa di kolom komentar memberikan pertanyaan ya dari yang akan Bapak share nanti insyaallah. Demikian dari Bapak, diskusi kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Ini temanya bagus ya. Berhubung 10 menit lagi ya, kita akan mau
sholat maghrib ya, dan juga akan selesai jam kita lanjutkan asinkron ya, asinkron dengan video YouTube dan juga Bapak jelaskan di video YouTube juga insya Allah. Demikian, terima kasih kelompok 3, kelompok 4. Aplaus buat yang presentasi semuanya, yang juga hadir juga ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin keluar duluan Pak Ustaz, di sini udah azan. Izin keluar juga. Assalamualaikum. Izin mundur. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.